Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nita Saputri, NIM O1 A120 187, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Pertama, definisi. Senyawa fenolik adalah konstituen cicuitos dari tanaman tingkat tinggi yang ditemukan dalam berbagai makanan nabati yang umum dikonsumsi seperti buah-buahan, sayuran, sereal, dan kacang-kacangan, dan minuman yang berasal dari tumbuhan seperti anggur, teh, dan kopi. Flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang paling beragam, sekitar 5-10%. Metabolit sekunder tumbuhan berbentuk flavonoid dengan struktur kimia dan peran biologi yang cukup beragam. Flavonoid banyak ditemukan dalam tumbuhan hijau, kecuali alga atau gangga. Khususnya tumbuhan berpembulu. Senyawa fenol terbesar yang ada di alam, yang mengandung C15, yang terdiri atas 2 invi fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Klasifikasi flavonoid diklasifikasikan menjadi 6 bagian. A. Flavon, lutein, apigenin, tageritin. B. Flavonoid, quercetin, kaempheon, mircetin, ishomatin, pichopodol. C. Flavanol atau hesteretin, narigenin, N-dichtol. D. Flavan atau chactecin dan epistactecin. E. Isoflavon atau genisten, diazidein, keitein. F. Senyawa autocyanidin atau cyanidin, delphidin, malvidin, pelargonidin, peonidin, petonidin. Fenolitik. Senyawa fenolitik banyak tanaman polimerisasi menjadi molekul yang menjadi lebih besar seperti protoch, H. dinis, dan lignin. Selain itu, asam fenolik dapat muncul dalam tanaman pangan sebagai glikosida atau ester dengan senyawa alami lainnya seperti alkohol, steroid, glukosida, dan lemak hidroksi. Identifikasi. Kandungan total fenolik ekstra ditentukan berdasarkan metode dengan berupa modifikasi Folin Chalteau reagen digunakan seluruh percobaan. 250 ekstrak diencerkan tepat dalam metanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan selanjutnya dicampur dengan 125 ml dari FC reagen diencerkan dan suling air 1:9 yang kemudian diinkubasi selama 10 menit. 1 ml kemudian ditambahkan larutan Na2CO3 7,5%, kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selanjutnya selama 30 menit dalam gelap sebelum diukur pada spektrofometer 650 nm. Larutan asam galat digunakan sebagai standar. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode yang dimodifikasi oleh 29. Campuran uji aluminium klorida AlCl3 dan quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi atau 0,32 mg ml quercetin yang digunakan untuk percobaan dan kemudian terdilusi menjadi 250 125 62 5 31 25 15 625 7 825 G ml. Kurva kalibrasi dibuat melalui pengukuran absorbansi dari setiap pengenceran pada 415 menggunakan spektrofometer. Aluminium klorida, larutan kalium asetat 10% dan 1 m digunakan. Sedangkan flavonoid yang terkandung dalam daun Euphorbia nerifolia diekstraksi, diidentifikasi, dan dikarakterisasi ekstra sulit, langsung dan sekuensial, dan fraksi pekatnya dikenal kromotak lapis tipis dan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa random scattering fitokimia
telah dibandingkan dengan quercetin standar. Karakterisasi flavonoid hasil isolasi digunakan dengan IR, H, NMR, dan MS. Berdasarkan struktur kimia, analisis spektral dijelaskan sebagai 2,2 dalam kurung 3,4 dihidroksi 5 metoksifenil, 3,5 dihidroksi 6,7 dimethikrom 4,1 flavonoid. Pertama, senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter fenol bebas, jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinon. B. Fenilpronoid F merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzene C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propona C3. Tanin adalah satu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sifat kelat dalam bereaksi dalam mengumpulkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Tanin dikelompokkan menjadi dua bentuk senyawa, yaitu tanin terhidrolisis. Tanin dalam bentuk ini adalah tanin yang terhidrolisis oleh asam atau enzim menghasilkan asam gelat, asam elagat. Secara kimia, tanin terhidrolisis dapat merupakan ester atau asam fenolat. Asam galat dapat ditemukan dalam cengkeh, sedangkan asam elagat ditemukan dalam daun Eucalyptus. Senyawa tanin bila direaksikan dengan feriklorida akan menghasilkan perubahan warna menjadi biru atau hitam. 2. Tanin terkondensisasi. Tanin jenis ini resisten terhadap reaksi hidrolisis dan biasanya diturunkan dari senyawa flavanol, katekin, dan flaval 3,4 diol pada penambahan asam atau enzim. Senyawa ini akan terdekomposisi menjadi flo. Pada proses destilisasi, tanin terkondensasi berubah menjadi katekol. Oleh karena sering disebut sebagai tanin katekol, tanin ini juga ditemukan dalam kayu pohon kina dan daun teh. Tanin terkondensasi menghasilkan senyawa berwarna hijau ketika ditambahkan dengan feriklorida. Gambar biosintesis fenolik. Ada 3 jalur biosintesis fenol dengan rute yang berada dalam tubuh tanaman tingkat tinggi, yaitu 1. Jalur asam sigmat. Pola ini merupakan pola yang terpenting pada biosintesis fenol atau jalur yang paling banyak digunakan. Kedua, jalur asetat melonat, pola yang digunakan untuk sintesis cincin A, aromatik, dan turunan fenol. Pola ini penting bagi mikroorganisme. 3. Jalur asam asetat menyelenot. Pola ini relatif kurang penting dalam tubuh tanaman tingkat tinggi. Gambarnya pada gambar di samping. Kedua, gambaran biosintesis flavonoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis, tetapi tidak memperoleh satu asam privat, melainkan memperoleh asam sigmat. Reaksi ini melibatkan entritrosa dan fosfoenol privat. Asam sigmat yang membentuk akan ditransformasikan menjadi satu asam amino yang fenilanin dan trirosin. Fenilanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tritrosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzenanya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.